memahami lebih dalam arti dari nama Israel. Dikatakan di dalam Kejadian 32 ayat 28 ini bahwa dia itu akan melawan Allah dan manusia lalu dia menang. Apa maksudnya Israel melawan Allah dan dia menang? Bergumul dengan Allah dan dia menang. Sehebat apa Israel dan selemah apakah Allah sampai kok Israel bisa menang? Benarkah Allah lemah? Benarkah pengertiannya demikian adanya? Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Pembacaan firman Allah pada saat ini, Bapak Ibu Jemaat, terambil dari kitab Kejadian, pasal 32, ayat 27 dan ayat 28. Kitab Kejadian pasal 32 ayat 27 dan ayat 28, ada dua ayat. Saya ajak kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub, 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan bicara tentang Israel. Dan nats yang kita baru baca ini adalah sejarah pergantian nama Yakub menjadi Israel. Dari nama inilah kemudian muncullah bangsa Israel dari waktu ke waktu. Ya, dari keturunan Yakub ini kemudian ada 12 anak laki-laki dan mereka dikenal sebagai bagian dari Israel. Tetapi kemudian di zaman Rehabeam, kekasih Tuhan, Israel terbelah menjadi dua. Israel Raya menjadi dua, 10 di utara dan 2 di selatan. Ya, 10 di utara ibu kotanya adalah Samaria dan di selatan ibu kotanya Yerusalem. Di selatan biasa dikenal dengan Yehuda. Padahal itu sama saja, Israel sebenarnya, kekasih Tuhan. Dan sampai hari ini Israel goncang-gancing. Ya, kita hanya berdoa, kita hanya berserah kepada Tuhan apa yang terjadi sekarang, biar rencana Tuhan yang terbaik, kekasih Tuhan. Tetapi hari ini saya mau mengajak jemaat memperhatikan bagian firman Allah ini. Ya, kalau bicara tentang Israel, arti nama itu sendiri artinya having power with God, artinya mempunyai kekuatan dengan Allah, atau arti lainnya adalah God's fighter, pejuang Allah, petarung Allah, saudara-saudara. Dan ditandai dengan kalimat di ayatnya yang ke-30, pasal 32 dari ayat 28 ini, dikatakan di sini bahwa bicara tentang Israel, ketika pergantian nama itu terjadi, dan Allah yang mengganti nama itu sendiri, Israel menurut ayat ini artinya engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Jadi tema kita seputaran teks ini dan tentunya semua ayat-ayat di sekitar teks ini. Kalau saya mau baca semua kepanjangan, makanya saya membaca nats pembukanya hanya 2 ayat. Ayat 27 dan ayat 28 dari Kejadian 32. Tapi temanya adalah Israel pejuang Allah, jangan coba-coba lawan Israel. Memang kelihatan tema ini agak ngeri untuk konteks sekarang. Tapi saya mengajak jemaat di mana-mana tempat, baik di gereja ini maupun yang bisa menjangkau atau menyaksikan khotbah kami melalui live streaming atau sosial media kami, budayakanlah nonton sampai selesai, sampai tuntas, sehingga kalau kita berkomentar pun berkomentar dengan pemahaman yang benar. Bahkan kalau sudah nonton sampai selesai tapi belum paham, nonton ulang. Sudah nonton ulang belum selesai, kami sering buka acara tanya jawab. Di situ boleh bertanya, karena tentu daya tangkap orang beda-beda. Mengingat masalah orang juga beda-beda. Ada yang masalah sedikit, ada yang masalah banyak, ada yang masalah ringan, ada yang masalah berat, ada yang masalahnya cepat, tapi ada masalahnya sudah lama tapi belum beres-beres. Nah itu kadang-kadang mau perhatikan firman juga, faktor-faktor itu juga cukup berpengaruh. Oleh karena itu saudara-saudara, dengarkan khotbah ini sampai selesai sehingga kita
bisa melihat apa inti berita dari seluruh khotbah ini di bawah tema Israel pejuang Allah. Jangan coba-coba lawan Israel. Kenapa? Karena dari Kejadian 32 ayat 28 ini saja sudah diberi keterangan bahwa dia bergumul melawan Allah dan manusia, dia menang. Lawan Allah, lawan manusia, dia menang. Nah, ini luar biasa. Kalau lawan Allah saja dia menang, apalagi lawan manusia, saudara-saudara. Nah, dari tema besar kita ini, saya akan menyoroti beberapa pokok yang saya harap semua jemaat perhatian sungguh-sungguh ya, supaya kita mendapatkan berkat yang lengkap hari ini. Karena bagaimanapun saya harus menuntaskan khotbah ini, karena minggu depan saya akan lanjut pasal 34 dan 35. Hari ini 31, 32, 33, dari seluruh cerita itu kita akan tarik pelajaran-pelajaran berharga seputaran pergantian nama. Dari seorang penipu menjadi pejuang Allah. Yakub itu artinya penipu. Tapi kok bisa ditangkap Allah, diubahkan Allah menjadi God's fighter. Ini luar biasa. Nah, kekasih-kekasih Tuhan. Poin pertama yang akan saya seberangkan kepada jemaat sekalian adalah memahami lebih dalam arti dari nama Israel. Dikatakan di dalam Kejadian 32 ayat 28 ini bahwa dia itu akan melawan Allah dan manusia lalu dia menang. Apa maksudnya Israel melawan Allah dan dia menang? Bergumul dengan Allah dan dia menang. Sehebat apa Israel dan selemah apakah Allah sampai kok Israel bisa menang? Benarkah Allah lemah? Benarkah pengertiannya demikian adanya? Tidak demikian. Sebab kalau bicara tentang Allah dan Israel atau Allah dan manusia, Allah itu pencipta. Dari tidak ada menjadi ada, dari tidak mungkin menjadi mungkin, dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Masa kalah sama manusia terbatas seperti kita semua, atau Israel atau Yakub dan keturunannya? Sebab kalau kita lihat sejumlah perbedaan yang begitu luar biasa antara Allah dan manusia sebagai pencipta dan ciptaan. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha besar dan maha pintar. Sedangkan manusia ini, saudara-saudara, sangat-sangat kecil dan sangat bodoh. Nah, ini kalau dengar kata bodoh, mesti cerna baik-baik nih. Bodoh yang dimaksud itu apa sih kata kitab suci tentang bodoh? Saudara, sebesar apakah Allah itu? Saya sudah pernah sampaikan dan saya ingatkan lagi jemaat. Kalau mau lihat Allah sebesar apa, jangan buru-buru cari tahu kebesaran Allah. Belajar saja membandingkan antara ciptaan yang satu dengan ciptaan yang lain. Contoh planet kita, tempat kita menumpang ini namanya bumi. Bumi kalau dengan Merkurius, gedean bumi. Jadi bumi masih bisa, orang Kupang bilang masih bisa kepala besar, sombong dikit. Beta lebih besar dari lu, kira-kira begitu. Tapi kalau bumi sudah dibandingkan dengan Jupiter, bumi kalah. Apalagi dengan matahari. Dipercaya satu matahari bisa menampung kurang lebih 1.300.000 bumi. Matahari seperti bola basket, bumi seperti kelereng gundu. Di atas matahari ada bintang-bintang benda angkasa lain yang ukurannya jauh lebih besar dari matahari. Katakanlah Antares atau IRS-5. Itu mereka kayak bola basket, matahari kayak titik. Saudara cari bumi di mana? Jarap. Indonesia di mana? Molava di mana? Selamat tinggal, saudara. Tak usah ngomong sama pencipta, sama ciptaannya aja. Kita sudah lihat perbedaannya begitu luar biasa. Belum lagi tata surya kita ini ada dengan tata surya yang lain itu tergabung dalam satu galaksi, namanya galaksi Bima Sakti, yang bentuknya kayak cakram itu. Ini pengetahuan ya. Galaksi Bima Sakti itu menampung ratusan miliar bintang-bintang. Di samping galaksi Bima Sakti itu ada lagi miliaran galaksi. Itu semua Tuhan yang cipta, saudara-saudara. Amin. Jadi kira-kira bumi itu sebesar apa? Maksud saya Tuhan Allah itu sebesar apa? Waduh, pokoknya kalau kawan-kawan Islam bilang Allahu Akbar, kita juga percaya dia Allah yang Wakbar. Dari sisi transendensinya, dia Allah yang wakbar, saudara-saudara. Maha besar. Kristen akui itu, datanya sangat banyak kekasih-kekasih Tuhan.
Seperti apa sih lautan, pulau-pulau, gunung-gunung di hadapan Allah? Abu, debu. Setitik air saja itu. Makanya kalau kita baca di Kejadian pasal 40 ya. Mulai ayat maksud saya Yesaya pasal 40. Mulai ayatnya yang ke-12. Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-12. Perhatikan. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat tebu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan cacing atau bukit-bukit dengan neraca. 13. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Terus. Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Ingat, kalau manusia baca ini harus sadar. Kita ini kecil dan bodoh, tak usah sok lebih bijak dari Tuhan. Dalam artian jangan sok menasihati Tuhan. Kalau Tuhan bilang kanan-kanan, kiri-kiri, stop, maju-maju, mundur-mundur. Jangan Tuhan bilang maju, kau mundur. Itu sok lebih bijak. Seperti yang saya pernah angkat, Tuhan Yesus bilang, Petrus, kawan-kawan, saya harus pergi ke Yerusalem dan mati. Petrus tarik Tuhan Yesus, tegur Tuhan Yesus. Itu contoh orang sok lebih bijak dari Tuhan Yesus. Bagaimana kau murid lemah, kau mau ajar Tuhan Yesus lagi bagaimana? Iya kan? Lalu ayat yang ke-15, perhatikan. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Makanya selesai Salomo menangani mega proyek untuk kemuliaan nama Tuhan, yaitu membangun bait Allah satu. Rumah yang dilapisi dengan emas, sampai paku-paku emas semua. Sampai dijuluki The Golden House. Selesai dia bikin rumah, itu rumah yang megah. Dan mungkin dari contoh itu kemudian dibangunlah gereja-gereja. Bentuknya ya, saudara lihat kayak agak tinggi ke atas gereja-gereja. Apalagi gereja Katolik, gereja Gemit, saya paling suka. Makanya waktu kita pertama bangun gereja ini, saya bilang ada sentuhan klasik ya. Karena kenapa saudara tahu gereja itu besar-besar? Itu sebenarnya melambangkan kebesaran Allah. Tinggi, besar, itu melambangkan kebesaran Allah. Makanya saya paling suka lihat gedung gereja Katolik, Gemit, atau yang Protestan. Aduh, itu saya suka sekali, saya senang sekali. Makanya saya bilang sama panitia, jangan bikin terlalu modern sampai unsur klasik dari gereja itu menjadi hilang. Saya tidak mau. Makanya kita bikinlah gereja kita seperti ini. Tapi pertanyaannya, apakah kebesaran gedung gereja yang ada sekarang maupun bait Allah satu itu sudah mewakili kebesaran Allah? Benarkah Allah bisa berdiam dalam satu gedung gereja? Tidak demikian kekasih Tuhan. Makanya dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 27, penggalan doa Salomo setelah bait Allah itu selesai, Salomo berkata apa dalam doanya? Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Saudara lihat, langit yang mengatasi segala langit tidak dapat memuat engkau. Apatah lagi rumah yang kudirikan ini. Dia Allah yang maha besar. Dia Allah yang maha pintar. Saking besar dan pintarnya Tuhan, tidak ada pengetahuan siapapun, mau teolog secanggih apapun, sepintar apapun, kalau dia bisa menggali dan menjelaskan Allah sampai detail-detail, sesungguhnya itu bukan Allah lagi. Sebab tidak ada yang bisa memahami hakikat Allah. Di dalam Ayub pasal 11 ayat yang ke-7, ini pertanyaan-pertanyaan interrogatif dan jawabannya pasti tidak. Ayat 7 berkata, dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Jawabannya tidak. Ayatnya yang ke-8, tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? 9, lebih panjang daripada bumi ukurannya dan lebih luas daripada samudra. Ayub 36 ayat 26, dengan tegas firman Allah ini berkata, sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Yes. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Ayub 37 ayat 23, sama-sama baca. 1, 2, 3. Yang maha kuasa, yang tidak dapat kita pahami, besar kekuasaan dan keadilannya. Walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Garis bawahi kalimat ini, yang maha kuasa, yang tidak dapat kita pahami,
besar kekuasaannya. Jadi mustahil kalau pengertian bergumul lalu menang melawan Allah, artinya Allah lemah. Tidak memungkinkan kekasih-kekasih Tuhan. Allah kita Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terlalu besar. Sedangkan kita manusia ini saudara, saya bilang apa? Kita kecil, makanya pemazmur dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus suruh dia tulis bilang, aku di dekat Tuhan tuh aku dungu, aku seperti hewan. Mazmur 73 ayat 22. Pemazmur bilang begini. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Aku dungu dan tidak mengerti. Saudara lihat, ini memang kalau orang gampang tersinggung dengar-dengar ayat begini nanti pikir kita sedang hakimi. Bukan, ini ayat mau kasih sadar di hadapan Allah semua kita termasuk Bapak Gembala. Kalau di hadapan Tuhan, kalau Tuhan suruh baca ini ayat kita semua harus omong. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Allah itu maha besar dan Allah itu maha pintar. Tidak ada yang bisa menasihati Allah. Makanya dalam Roma pasal 11 ayat 33 Rasul Paulus berkata, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. 3-4 sama-sama. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Tidak ada. Jadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tidak mungkin ada kelebihan pada diri manusia. Data-data ini menyadarkan kita sangat-sangat kecil, kita lemah, kita tidak tahu apa-apa. Bahkan kalau kita sudah tahu pun, salah satu kebodohan. Kita sering lupa apa yang kita tahu. Sudah dikasih tahu, tapi kita tidak buat apa yang kita tahu. Dan menurut Yesus ada 2 jenis orang. Ada orang bijaksana dan orang bodoh. Orang bijaksana adalah dengar firman Allah, dia lakukan. Dia seumpama orang yang membangun rumah dan membangun di atas fondasi yang kokoh, yaitu batu karang. Tapi ada yang bodoh, dengar lain bikin lain, itu seperti bikin rumah di atas pasir. Periksa Matius pasal 7 mulai ayat 24. Perhatikan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Terus Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. lagi. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Iya, jadi kekasih-kekasih Tuhan, saya waktu belajar lalu mempersiapkan materi ini, pas sampai di sini Tuhan mengingatkan, jangankan kau Mel atau siapapun, Adam dan Hawa belum ada dosa, Tuhan baru selesai cipta. Taruh di Taman Eden, tempatkan di Taman Eden supaya usahakan kerja urus itu taman. Karena Allah menciptakan mereka untuk menempatkan antara Allah dan alam. Mereka kelola alam dengan penuh pertanggungjawaban kepada Allah. Lalu Tuhan kasih aturan main. Semua pohon buah dalam taman ini boleh kau makan. Tapi tentang yang di tengah taman itu jangan makan. Tuhan sudah omong. Tuhan omong lain, mereka bikin lain. Suruh jangan makan, mereka makan. Kalau bertolak dari ini ayat, bahkan Adam pun bodoh. Dengar firman lain, bikin lain, kekasih Tuhan. Maka dari itu saudara-saudara, saya selalu ingatkan, kalau ada ayat-ayat Tuhan bilang, contoh saya sering bilang, ya, saling menghormati satu dengan yang lain, saling mengampuni. Tapi kalau kita tidak mengampuni, kalau ikut ini ayat, bodoh. Hormat pemerintah, kalau kita tidak hormat, bodoh. Hormat suami, kalau kita tidak hormat, bodoh. Hormat orang tua, kalau kita tidak hormat, bodoh. Hormat hamba Tuhan, sambut hamba Tuhan. Kalau kita tidak melakukannya, itu bodoh namanya. Itu hal yang pertama yang tidak memungkinkan, bahwa arti Israel mengalahkan Allah atau melawan lalu menang, seolah-olah Allah lemah. Tidak demikian. Contoh lain lagi saudara-saudara, kalau kita bicara tentang kelebihan Allah ya. Allah itu adalah El Gibor, Allah yang perkasa, Allah yang maha kuat, El Shaddai, Allah yang maha kuasa.
Dia maha kuasa, dia kuat, dia hebat, dia perkasa. Tak dapat ditandingkan, tak dapat dibandingkan, dan tak dapat disandingkan. Jadi kelihatan mustahil sekali kalau kita mau lawan Tuhan Allah. Sedangkan kita manusia ini, Alkitab menyebutnya kita macam-macam penggambarannya. Ada yang menyebut kita tuh seperti rumput, debu. Sebentar kelihatan, lalu lenyap. Di dalam Mazmur 103 ayatnya yang ke-14. Dikatakan demikian, sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Bapak Ibu, kita semua ini debu. Kita akan kembali menjadi debu. Waktu kapan? Waktu kita meninggal. Makanya dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 7, ayat tentang kematian, itu ayat mengatakan saat orang mati, saya sering kalau kubur jenazah, saya selalu angkat abu, lalu sambil menyebutkan ayat ini. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kita debu. Lalu setelah debu, Mazmur 103 ayat 15, dia menyebut kita dengan istilah yang lain. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Iya. Di bagian lain bilang kita ini seperti ulat, seperti cacing. Itu Tuhan yang suruh omong. Supaya kalau manusia baca, manusia itu tahu siapa dia. Makanya orang-orang perjanjian lama mungkin karena dekat dengan data-data ini, tiap kali mereka dapat kepercayaan besar, itu mereka bilang begini, siapakah hambamu ini? Hamba hanya seorang anjing mati. Itu ungkapan-ungkapan bukan menghina diri, tapi tahu diri. Yang tidak layak ini kok bisa dipromosi. Yang tidak pantas ini kok bisa diangkat oleh Allah, dipakai oleh Allah. Ayub 25 ayat 5 dan 6. Ayat 5 berkata, sesungguhnya bahkan bulan pun tidak terang dan bintang-bintang pun tidak cerah di matanya. Apalagi kita. Lebih-lebih lagi manusia yang adalah berenga, anak manusia yang adalah ulat. Saudaraku, ini kitab suci. Hanya mau kasih tahu kontras antara Tuhan Allah dan kita. Apalagi kalau kita soroti Israel. Tuhan bilang begini, kau tuh cacing Israel. Yakub, kau tuh ulat. Karena kau cacing dan ulat, aku tahu kau lemah, aku pasti tolong kamu. Kira-kira begitu. Itu yang bikin Israel bisa jadi pemenang, sesuai arti namanya. Makanya di Yesaya pasal 41, ayat 14, firman Allah bilang begini Bapak Ibu jemaat. Janganlah takut, hai si cacing Yakub. Hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau, ialah yang maha kuasa, Allah Israel. Israel tuh, waduh, bagi Tuhan, dia cuma cacing. Masa cacing ulat ini bisa lawan Tuhan Allah? Jadi bukan berarti melawan Tuhan Allah, lalu Tuhan Allah seolah-olah kalah dari Israel. Dalam pergumulan Yakub dengan seseorang yang adalah pekerjaan Tuhan waktu itu, lalu Yakub menang, itu bukan karena Allah kalah. Allah tidak mau menang. Allah memberikan dia kemenangan, saudara-saudara. Itu pengertiannya. Ya, sebab kalau kita lihat perbedaan yang lain lagi, waduh, Tuhan itu terlalu luar biasa. Tuhan itu kekasih Tuhan, kudus dan mulia. Kita manusia ini hina dan berdosa. Makanya zaman dulu tidak berani orang menghampiri Allah. Kita sekarang sudah enak karena ada Yesus. Dulu tidak ada perantara. Orang mau datang kepada Allah, orang takut. Israel di Gunung Sinai, ketika mereka mau datang kepada Tuhan, mereka ketakutan luar biasa, saudara-saudara. Maka mereka berkata kepada Tuhan, kepada Musa, engkau saja yang berbicara dengan kami. Jangan Tuhan yang berbicara dengan kami, nanti kami mati. Mari kita lihat ayatnya dalam Keluaran pasal 20 mulai ayat 18. Perhatikan data ini saudara-saudara. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat samu menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Iya, sekarang kan kita enak. Saudara percaya 2-3 orang berkumpul Yesus hadir? Iya, kita tidak, kita enak menyembah. Dulu orang takut. 19. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Saudara lihat, ketakutan luar biasa. Sekarang kita tidak datang kepada gunung batu yang begitu. Kita datang kepada batu karang teguh. Yesus Kristus Tuhan namanya. Jadi kita semua ini sama seperti Yakub.
Yakub itu tidak layak, tidak pantas, tapi dapat anugerah. Kita juga adalah Israel secara rohani, kekasih Tuhan. Kita mendapatkan hal yang sama. Sebab saudara tahu kalau lihat kelemahan Yakub, penipu, segala macam Yakub punya kelemahan. Tapi itulah Allah. Kalau Allah mau pilih dia, siapa mau larang kekasih Tuhan? Makanya kepada Paulus, Tuhan suruh Paulus bukakan lagi apa yang terjadi pada Yakub. Bahkan sebelum mereka dibentuk di rahim ibu mereka, Yakub dan Esau, Tuhan sudah berfirman, aku akan pilih Yakub. Anak sulung akan jadi hamba anak bungsu. Dalam tradisi orang Yahudi, orang Ibrani, hak kesulungan tetap harus jatuh ke anak sulung. Tapi sebelum anak-anak ini lahir, belum tahu apa itu kebaikan, apa itu kejahatan. Allah berfirman kepada Ribka, nanti yang bungsu yang aku pilih ya. Itulah Israel itu. Ya, makanya di dalam Roma 9, 12, perhatikan 12. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. 13. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Wah, aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Kadang-kadang kita, sekali lagi ya, kita yang tadi sudah jelas, kita dan Tuhan beda jauh. Tapi kita mau protes ini nih. Tuhan ini kayak tidak adil ya. Kenapa harus benci Esau dan harus pilih si penipu itu? Padahal kalau mau lihat dari kulit luar, siapa lebih baik? Yakub, Esau maksud saya. Lihat saja orang tuanya minta, papa pengen makan itu, ini lu punya hasil buruan, lalu itu kacang merah yang lu buat tuh, tolong dulu buat, lu punya hasil buruan maksudnya. Esau pergi, Ribka susun rencana, tipu Ishak. Sampai Ishak bilang, kalau suara kan Ishak sudah buta. Suara Yakub. Tapi karena pakai jubahnya Esau kan. Wanginya wangi Esau. Pegang di tangan semua berbulu, di leher bulu. Karena bulu kambing. Saya tidak tahu Yakub pembulu model ke apa sampai ke kambing. Sudahlah itu urusan. Pokoknya waktu ini Ishak pegang, dia bilang kok mirip ya. Disitulah karena tipu. Dia lari, dia selesai tipu, Esau datang, Esau baru masuk. Bapak saya sudah siap semua. Ishak bilang, kau siapa? Saya Esau. Aduh, lu punya adik sudah tipu. Itu berkat-berkat terbaik semua. Saya sudah kasih di dia. Saudara lihat itu. Esau bilang apa? Beta kasih mati dia. Di situ Esau mulai benci Yakub gila-gilaan. Tapi kok Tuhan pilih penipu ini? Saudara mau bilang Tuhan tidak adil? Tahu definisi adil? Adil itu begini. Kalau Anda punya hak, lalu hakmu dikasih, itu adil. Anda punya hak, hakmu tidak dikasih, tidak adil. Saya tanya dulu, untuk masuk surga, siapa di sini yang punya hak? Saudara cerdas. Kita semua tidak ada hak. Oke, tidak ada kita berhak masuk surga. Kita semua cocok masuk mana? Iya, kan turunan Adam dan Hawa. Tapi dari yang mau masuk neraka ini, yang dulu ada dalam antrian panjang, rombongan panjang menuju neraka, Allah tangkap siapa yang dia mau. Allah pilih siapa yang dia mau. Mau mantan penjahat kayak Mel ataukah? Mantan pelacur kayak perempuan di Parigi Yakub kah? Mau mantan narkoba kah? Mau mantan koruptor kah? Mau mantan apa saja. Kalau Allah mau pilih dia, suka Allah. Haleluya. Makanya 14 dia berkata, apa tidak adil? Adil. Ini Paulus bilang, tetap adil. Kamu yang tidak mengerti konsep keadilan berkaitan dengan sorga. Jadi jangan banyak protes. Kira-kira begitu maksud Paulus. 14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Maksudnya adalah Allah selalu adil. Dia bukan adil biasa, maha adil. Lalu 15 yang sering saya kutip, saya bangga kalau baca ini ayat 1, 2, 3. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa? Aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. 16, 23. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Tepuk tangan bagi Tuhan yang sudah bermurah hati dan memilih Anda dan saya. Makanya kita harus bersyukur saudara-saudara. Kita orang hina, lemah, bodoh, dungu, tak berpengertian. Seperti ayat-ayat tadi ya. Kita ulat, kita cacing, kita rumput. Bahkan Yakobus bilang kamu seperti uap.
Sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita tuh penggambaran yang lemah semua. Tapi yang lemah, kecil dan tidak berharga ini, Allah Yahweh dalam nama Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Jadi orang yang sudah dipilih Tuhan, biasanya dia habis-habisan untuk Tuhan. Tidak mungkin dia main-main dengan Tuhan. Kan dia tahu, ini doktrin bukan doktrin bikin orang sombong, tidak. Ini doktrin bikin orang rendah hati, tapi bergairah kudus. Rendah hati, tapi semangat berkobar-kobar untuk beritakan Injil. Yakub tidak pantas, kita tidak pantas. Tapi dalam Yesus kita pantas. Baru belajar tentang arti lebih dalam saja, kita sudah dapat penggambaran yang luar biasa dari Tuhan. Sebenarnya kita mirip Yakub semua, kekasih-kekasih Allah. Makanya di dalam Efesus 2 ayat 12, kita Israel rohani. Dulu kita hanya, ya ketong orang Sabu, Rote, Belu, Kefa, Keletunan, Unuk Nemet, Kuan Heum, Kolbano, Sei, Rem Tarik, Remaja Takari. Atau mungkin Udinese. Utusan dan naik mesek, supaya saudara tahu. Siapapun Anda dan saya bukan Israel. Tapi waktu dalam Yesus, segala berkat-berkat istimewa yang dikasih ke Israel secara lahiriah, karena Israel kepala batu, itu diseberangkan kepada kita semua. Baca Efesus 2:12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Kamu tanpa Kristus, saya tanpa Kristus. Tidak termasuk kewargaan Israel. Satu, tidak termasuk kewargaan Israel. Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan. Tidak ada pengharapan. Dan tanpa Allah di dalam dunia. Tidak ada Allah dalam dunia ini. Saudara baca Efesus 2 ayat 12 ini. 4 hal istimewa ini tidak akan ada dalam diri kita kalau tidak ada Yesus. Tapi kalau ada Yesus, Israel dapat apa, kita dapat itu. Israel mendapatkan keberpihakan Tuhan secara penuh. Kita juga dapat itu. Amin. Karena Tuhan jamin, kalau sudah milik kepunyaannya, Roma 8 ayat 31-32, jelas buat kita semua. Perhatikan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Yes. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Terus. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus saja dia beri bagi kita, apatah lagi yang lain. Makanya kita perlu berdoa buat Israel yang sekarang, karena mayoritas mereka belum percaya Yesus. Saya kalau ke tembok ratapan, orang semua berdoa, saya awasi, saya kadang-kadang bikin video. Tapi saya tidak selalu ke tembok itu, biasanya siap kursi di tembok ratapan. Itu bagi dua, perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Lalu saya duduk, saya berdoa, Tuhan selamatkan Israel yang sekarang. Karena Anda lihat kan di video tuh, orang pikul salib mereka ludah. Jadi Israel itu memang mayoritas belum percaya Yesus. Total orang percaya yang lahir baru, yang sudah jadi Kristen sejati, yang berlatar belakang Yahudi tulen di Israel, itu kurang lebih 2-3%. Antara 10.000 sampai 15.000 orang saja dari 9 jutaan penduduk Israel. Karena buat apa mereka menjadi bangsa yang hebat, canggih, sulit dikalahkan, tapi tidak percaya Yesus. Makanya kenapa perlu doa kasih Israel. Bukan kita membela Israel, membabi buta. Kalau ada kekejaman misalnya dari Israel, serahkanlah kepada Allah. Dia Allah yang maha tahu, dia Allah yang menghakimi. Itu biji matanya, nanti baru Tuhan yang habok dia. Urusan kita, kalau tidak tahu apa-apa di Indonesia, tak usah kutuk sana, kutuk sini. Palestina kita doakan, Israel kita doakan. Amin. Di Palestina ada orang Kristen, jangan lupa di Israel salah satu penduduk terbanyak orang apa? Islam. Pertama Yahudi, kedua Islam. Kristen justru paling dikit. Jadi ini bukan omong agama. Tapi kadang-kadang orang tertentu di Indonesia larinya agama. Kata siapa ini urusan agama? Kalau bilang urusan kemanusiaan oke. Tapi itu pun harus bicaranya hati-hati, belajar sejarah. Karena itu tanah Tuhan janji kepada siapa? Abraham, Ishak, Yakub dan keturunannya. Tuhan buang mereka, lalu Tuhan bilang apa? Nanti saya bawa kembali kau. Makanya 1948 mereka merdeka.
Itu penggenapan janji Allah. Mari kembali ke Yakub dulu. Ini setelah lu lebar ya, saudara, mata juga. Sudah, kita kembali ke kakak Ako ya. Haleluya. Yakub is Ako, right? Oh wow. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa keberpihakan Tuhan itu sungguh luar biasa bagi kita orang-orang percaya. Israel rohani. Jadi istilah Israel rohani itu bukan istilah yang berlebihan, data pendukungnya kuat sekali. Bahkan semua Anda yang milik Kristus, Anda tahu Anda keturunan siapa? Abraham. Galatia 3:29. 1, 2, 3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah apa? Keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ini bukan omong out of context. Saudara Bapak Ibu yang datang ini orang-orang cerdas, ya tidak mungkin dengar khotbah sembarang-sembarang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi artinya bahwa bukan berarti Israel lebih kuat dari Allah. Begini, saya tekankan di bagian akhir poin 1 ini begini. Di dalam Kristen, dalam kitab suci maksud saya, ada 2 jenis perumpamaan. Ada perumpamaan yang dibicarakan dan ada perumpamaan yang diperagakan. Perumpamaan yang dibicarakan atau diceritakan. Contoh, perumpamaan anak yang hilang, perumpamaan hamba-hamba talenta, perumpamaan dirham yang hilang, perumpamaan domba yang hilang, dan ada sejumlah perumpamaan cerita. Tapi ada perumpamaan yang diperagakan. Tuhan Yesus lihat pohon ara di sini. Itu kan saudara sering tanya-tanya. Ini pohon ara tidak berbuah. Ini pohon betul ini. Bukan cerita. Yesus kutuk. Baru Yesus kasih penggambaran. Nanti bosan lihat. Kalian tidak berbuah, saya kutuk begitu. Tapi itu dinamai diperagakan. Contoh perumpamaan lain yang diperagakan. Hosea lagi melayani. Tuhan bilang apa? Lupi di Gomer, di tanpa pelacuran. Dia mau sebut nama tempat, nanti salah. Pokoknya tanpa pelacuran, gitulah tanpa pelacuran. Lu lihat perempuan nama Gomer, ini pelacur kelas berat. Ambil dia jadi istri. Anda bayangkan Tuhan pakai keluarga Nabi jadi alat peraga. Si pelacur ini menggambarkan Israel, si Nabi mewakili Tuhan. Kenapa pelacur ini menggambarkan Israel? Karena Israel ini sudah Tuhan rangkul, nanti dia berzina lagi. Sembah berhala itu persinahan rohani. Dia suka sembah Baal, Asitoret, segala macam. Dewa-dewa Filistin, Midian, semua mereka sembah. Itu perzinaan. Karena Gomer begitu, sudah ada anak dengan Hosea, dia lari melacur lagi. Lalu Hosea bilang, kemana nih Tuhan? Ambil lagi, karena bangsa itu kan begitu. Mereka melacur, saya selalu bilang, mari datang. Nah, pergumulan Yakub dengan Allah yang digambarkan, diperagakan dengan pergumulan Yakub dengan seorang laki-laki, ini juga perumpamaan yang diperagakan. Lalu alhasilnya apa? Itu laki-laki pukul pangkal pahanya terpelecok. Artinya apa? Dia bisa menang, tapi dia tidak mau menang. Penggambarannya apa? Allah itu selalu berkelahi dengan kita dan beri kemenangan untuk kita. Dengan tangan kirinya dia kasih pergumulan. Dengan tangan kirinya dia kasih ujian-ujian. Tapi dengan tangan kanannya dia bawa keluar kita dari ujian-ujian itu. Itu yang namanya bergumul lawan Allah dan manusia lalu menang. Supaya jangan kelihatan ini adalah tafsiran pendeta bodoh nama Mel Atok. Mari kita kutip yang lebih pintar. John Calvin. Dia memberi komentar menarik seputaran arti nama ini. Calvin berkata, ia berkelahi melawan kita dengan tangan kirinya. Dan untuk kita dengan tangan kanannya. Jadi dia kasih pergumulan. Jadi saudara, setiap kita yang sedang diuji, masalah rumah tangga diuji, masalah pelayanan diuji, masalah ekonomi diuji, ya, masalah karir kita diuji, semua itu perlu kita ingat. Allah sedang berkelahi dengan kita dengan tangan kirinya. Tapi dia tidak lepas kau berkelahi sendiri. Nanti tangan kanannya dia bawa keluar engkau dari himpitan, pressure, tekanan, apapun itu. Sehingga kita sanggup berkata, aku lebih daripada pemenang. Amin, kekasih Allah. Aku lebih dari pemenang. Kenapa? Karena tangannya di pihakku. Kalau tangan Allah di pihak kita, saudara mau apa? Makanya ada ayat bilang apa? Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Tidak bisa orang Kristen sejati yang Allah pegang kita, lalu kita bergumul, saking beratnya pergumulan jadi gila.
Omong dengan tembok sendiri-sendiri, lu jahat. Kan dia sejengkelin laki-laki kan. Dilihat tembok, ditunjuk-tunjuk. Unu. Unu adalah Yunus, saudara. Anak Tuhan sejati tidak mungkin gila. Tidak mungkin. Kalau saudara gila karena tabrakan lalu geger otak sedikit, masih bisa. Tapi gila karena beban, tidak akan. Saudara setuju? Allah tidak mungkin izinkan melampaui kekuatan. Apalagi sampai kerasukan setan, bunuh diri, jambatan liba pilih. Dia bilang, ibe tunggu yang jambatan baru. Maksudnya yang lama ini terlalu banyak yang mati. Beta akan resmikan yang sebelah kiri. Beta akan. Saudaraku, jangan gila dong. Amin. Siapa yang tidak ada masalah Bapak Mama? Saudara lihat gembalamu menggelegar ini, apakah gembalamu adalah gembala yang paling mulus masalah? Justru paling banyak masalah. Tapi kita itu mendapatkan kekuatan yang luar biasa dari pihak Tuhan kita. Amin, kekasih Allah. Jadi tidak ada kita yang dicobai melebihi kekuatan kita, tidak akan. Allah setia, dia beri jalan keluar. Tolong baca dulu ini 1 Korintus 10 ayat 13. Perhatikan jemaat terkasih. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Amin. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tidak akan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dengan tangan kirinya dia izinkan pencobaan terjadi. Saat itulah kita berkelahi dengan dia. Tapi dengan tangan kanannya dia kasih solusi. Makanya selalu ada kesaksian. Tidak mungkin kita tidak ada kesaksian. Ibu-ibu tolong bawa kesaksian di kaum wanita dulu. Bapak-bapak tolong bawa kesaksian. Jangan tunggu Anda jadi kayak malaikat baru bersaksi. Di gereja ini semua juga kurang. Apalagi saudara penggembala kurang paling banyak. Jangan tunggu kemudian itu besok naik hidup. Hei. Datang cerita dan kita belajar. Ini materi lebih dalam. Saya berharap bisa tuntas ini. Tuhan pasti bela kita. Amin. Nah, karena ini adalah Allah sedang dengan tangan kirinya proses Yakub, tapi dengan tangan kanannya dia bebaskan Yakub, maka kita akan belajar lebih dalam. Poin kedua adalah kita mau belajar dari pergumulan Israel. Apa yang sedang Israel alami di sekitar peristiwa pergantian nama dari Yakub menjadi Israel? Saudara tahu, ini Yakub dalam ketakutan yang luar biasa. Untuk hadapi siapa? Hadapi Esau. Tadi kan dia sudah rampas Esau sampai janji, saya akan bunuh dia. Makanya Ribka bilang lari cepat ke rumah ommu Laban di Aram sana. Kalau tidak Esau kasih habis kau. Sekarang Tuhan suruh pulang. Dan pulang ini harus lewat daerah kekuasaan Esau. Maka kalau kita lihat ayat-ayat sebelum sekitar pergantian nama ini di Kejadian 32 ayat 7, ini ayat secara eksplisit diterangkan demikian. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Bukan takut biasa, lalu takut dan sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Saudara, sekarang kita belajar dari pergumulan Israel. Waktu dia takut, apa teladan yang kita lihat dari dia? Dia berdoa, saudara-saudara. Dia curahkan ketakutan itu di hadapan Allah. Dia berdoa itu dari ayat 9 sampai ayat 11. Di ayat 11 dia curahkan ketakutan itu. Perhatikan ayat 11. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Jadi saudara, belajar dari Israel. Umat pemenang itu bukan tidak bisa takut. Ada ketakutan apa? Omong di Tuhan. Kalau ada mulai tatikan, Tuhan hamba jangan mati dulu. Hamba mau lihat, hamba mau anak nikah dulu kok. Hamba mau koko cucu. Apakah sesedu ini Tuhan? Why not? Dia Bapak kita, men. Bapak tidak suruh datang, kau bilang, hanya om. Kalau rasa sesak, bilang sesak. Tuhan, tidak ada nih sesak tuh. Tapi hamba pergi gereja ini penuh sukacita. Hamba lihat satu tuh. Dia sudah tanda yang baru Tuhan. Hamba hancur Tuhan. Saudaraku, itu dikatakan. Kenapa? Saudara, jangan curhat di salah orang. Bapa di sorga, Tuhan Yesus, Roh Kudus adalah tempat curhat terbaik. Tempat curhat terbaik. Tidak ada mungkin mulu ember dari 3 pribadi. Kalau pribadi-pribadi yang lain, saudara silakan saksikan sendiri cerita hidupmu. Haleluya.
Cerita dan dia posting di Facebook. Hei, kok ini, sama saudara, kok ini buntiana saja. Ini contoh-contoh saja. Bukan kita tidak baik dengan dia loh, kita sayang dia, tolong dia, care dia, bantu dia, dorong-dorong dia ke pangkat naik. Amin. Kan begitu yang sering terjadi. Saudara ada takwa apa? Doa dulu. Jangan sok kuat. Saudara lihat gembalamu semangat begini. Kadang-kadang ada ketakutan, kecemasan. Apalagi kalau postingan orang surentet makisan dia. Saudara pikir beta sekuat yang Anda bayangkan? No. Omong kosong, kuat apa? Hanya karena beta sering datang lapor di Bapa, makanya beta tegar. Beta sering lapor di Tuhan Yesus, makanya pelayananku jalan terus. Kalau sana ada dia, beta tahu mau lapor siapa. Kadang-kadang lapor sama itu aja, sama itu bilang, kok Bapak nak? Jujur, beta istri pernah mengamuk beta. Sampai istri bilang, Bapak nih kayaknya cek otak dulu, bayangkan. Beta istri yang ngomong. Periksa dong sampai agak geger. Bayangkan, saudara lihat. Tapi beliau, kata dua bakal ketawa sih. Cuman dari beliau bahasa. Coba cek Bapak nanti panggil Pak Dokter kok tendes. Takutnya agak kabel dua mungkin putus. Khotbah son pernah yang balan. Itu bepu istri. Ya saudara ya om begitu. Kok bepu istri saya om begitu. Saudara boleh. Tapi saya ngomong ini hanya mau kasih tahu. Sumber kekuatanku bukan istriku. Sumber kekuatanku Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sumber kekuatan tanpa curah terbaik. Sumber kekuatan beliau bukan saya. Harus Yesus. Harus Yesus. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Doa. Tapi ada yang menarik dari doanya Israel ya. Dia ini kan 30-31, dia masalah dengan Laban. Tapi masalah yang dihadapi dengan Laban ini, karena Laban punya salah. Laban yang salah. Laban manfaatkan menantunya ini, dia kuras tenaga, pakai Yakub Israel jadi ATM untuk memperkaya dia. Kerja hampir 20 tahun. Wih, betul-betul dia kuras. Biasanya kalau kita dapat masalah karena orang lain punya salah, kita kuat berdoa. Tapi waktu hadapi Esau, Anda tahu ini salah siapa? Salahnya Yakub. Kita sudah bahas dari awal. Saudara, kalau salahnya orang kita kuat berdoa, lalu salahnya kita tidak berdoa. Kalau kita yang ditipu, kita kuat berdoa. Kalau kita yang menipu, boleh tidak kita doa? Hah? Kalau kita digosipin, kita kuat. Kalau kita yang menggosip, bagaimana? Kalau orang mengatai, kata-kata cacian, maki, kata kotor kepada kita bisa doa. Tapi bagaimana kalau kita yang mengeluarkan kata-kata kotor kepada orang, lalu kita kena masalah, pelanggaran hukum, kita kena penjara, masih boleh berdoa? Boleh. Yakub berdoa di sini karena kesalahannya sendiri. Apa dasar dia berdoa? Saya sudah bilang tadi ya, doanya itu dari ayat 9 sampai ayat 11. Doanya yang pertama di ayat 9, atas dasar apa? Tuhan yang suruh dia pulang. Walaupun dia salah, tapi Tuhan bilang pulang. Tidak mungkin Tuhan suruh anaknya pulang atau anaknya pergi lalu Tuhan kasih mati dia di sana, tidak mungkin. Maka Yakub dengan dasar ini, sekalipun penuh ketakutan, sekalipun ini karena kesalahannya sendiri, tapi dia berdoa dengan dasar ayat 9. Perhatikan. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak. Yes. Ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Ya Allah, engkau yang suruh aku pulang. Amin. Jadi kadang-kadang memang kita ini salah. Tapi kalau firman bilang, maju, bangkit, jalan. Amin. Itu Tuhan berdosa masih banyak, bersalah masih. Bangkit, kau jangan saya yang panggil kau. Mana ada orang suci yang memenuhi syarat supaya Tuhan pakai? Tidak ada. Tidak ada. Semua kita orang kotor, makanya Tuhan pilih. Yang kedua, dasarnya apa? Tuhan janji bahwa keturunannya seperti pasir di laut. Tidak mungkin kau mati. 12. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Iya, ini dalam ketakutan dia masih bilang, Tuhan yang suruh saya pulang, saya pegang janji Allah bahwa saya keturunannya seperti pasir di laut. Dan yang lebih dahsyat lagi apa? Apa fondasi dia berdoa? Dia percaya kepada kasih dan kesetiaan Tuhan. Ayat 10, dia bilang begini. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Pengertian ayat ini begini, sederhana ya, penerapan praktis.
Yakub waktu lari dari rumah papanya itu karena masalah dengan Esau. Lari hanya bawa tongkat. Lari dalam keadaan tipu orang. Tapi dengar, apakah dia tipu orang lalu kasih setia Tuhan tinggalkan dia? Tidak. Ini yang dia bilang, Tuhan kasih setiamu itu sebenarnya hamba tidak layak terima. Karena apa? Waktu hamba kurang ajar, Tuhan tidak tinggalkan hamba. Waktu hamba ada jatuh, hamba ada terpuruk. Hamba lagi lari karena kesalahan dan dosa hamba. Engkau tidak tinggalkan hamba. Sekarang hamba pulang dengan posisi rasa bersalah. Kasih setia yang sama tidak akan tinggalkan aku. Saudara, kita pernah jatuh semua ya. Kita pernah gagal semua. Jadi jangan merasa diri paling berdosa ya. Bangkit, bangkit, bangkit. Kalau Bapak Gembala mau khotbah kadang-kadang kena tersinggung sedikit. Jangan terlalu renungkan Bapak Gembala pemuka firman. Karena kalau renungkan pemuka lu pasti jengkel. Pasti benci banget. Bila dia membareu kanan. Jadi dia akan jengkel sekali. Saya pun menyadari itu. Jangankan saudara, bila di kaca sampai emosi. Tapi kita dididik merenungkan firman Allah, merenungkan kasih setia Tuhan. Siapa yang setia terus menerus di sini? Saya yakin tidak ada. Saya harus angkat tangan pertama, saya pun tidak. Ada orang yang berani bilang dia tidak pernah gagal, munafik sekalipun dia pendeta. Munafik, omong kosong, tipu orang. Mana ada kita lebih hebat dari Daud. Kita lebih hebat, tidak mungkin. Semua kita pasti pernah ada gagal, gagal kecil, gagal besar, gagal sedang. Tapi saya mau kasih ingat apa yang Paulus katakan dalam 2 Timotius 2 ayat 13. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Jika kita tidak setia, dia apa? Tetap setia. Kenapa? Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Betul Yakub tidak setia. Betul Yakub seorang penipu. Betul Yakub sedang mengalami ketakutan dan kesesakan gara-gara kesalahannya sendiri. Tapi kesetiaan Allah tidak berkurang dari seorang Yakub dan juga kita semua. Harusnya dengar ini nih, kita bangkit. Tidak ada orang dengar ini. Ini bukan ajaran sengaja supaya kita bikin dosa, bukan. Ini ajaran membangkitkan kita dari kejatuhan dan kegagalan kita dan berlari maju bersama Dia. Amin, kekasih Allah. Jadi berdoalah ya, tetap bergumul dengan Tuhan. Setelah berdoa dia bikin apa? Berdoa habis lepas tangan? Oh tidak dong. Berdoa habis usaha. Amin. Usaha yang pertama Yakub bikin bagaimana? Ini kan rombongan lumayan nih. Dia bagi dua. Bagi dua dengan tujuan apa? Kalau satu diserang, satu lolos. Perhatikan ayat 7 dan 8. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia. Kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. 8. Sebab pikirnya jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Iya. Jadi doa bukan berarti doa lalu serahkan sudah. Mulai hitung-hitungan, sudah ada masalah. Misalnya kalau pasukan di sini sekali saya serangkan dalam rumah tangga masalah ekonomi, mulai pintar-pintar bagi uang sudah. Mana bayar utang, mana tabung. Amin. Mana bayar listrik, mana air. Kalau tukang isap rokok nih tutup, kasih lari kumpul keluarga. Jadi doa, tapi mulai bagi-bagi sudah di pos-pos. Tidak ada ajaran suruh doa, tunggu sako nanti berlihat keajaiban. Sonde, doa usaha. Usaha yang kedua apa? Sudah lihat ini Yakub nih, kan suara salah tuh. Yakub siap persembahan dengan tujuan melunakkan hati Esau. Ini masalah beta ini dulu curi dari berkat. Sekarang ini saya dapat berkat banyak. Setelah doa, bagi tim. Setelah doa, siap berkat. Makanya di pasal 32 ini, ayat 13, dikatakan demikian. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya. Apa-apa saja. Yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan. Wih, 1 ekor berapa itu kambing sekarang? Saudara hobi makan kambing? Itu cukup banyak itu. Tidak cukup kambing, lain-lain. 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya. Unta tuh harga kayak mungkin 2 motor ya. 40 lembu betina dan 10 lembu jantan. 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Lalu ayat 21 dia suruh kirim semua.
Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Iya. Lalu nanti saudara tahu, waktu dia ketemu Esau, dia sujud sampai 7 kali. Sudah doa, tapi kalau sudah tahu salah, tidak tahu bawa diri. Bukan hanya doa. Saudara, kan ada orang yang salah konsepnya. Allah di pihakku, beson pusing, sapa ku. Tidak ada yang ngajar begitu. Coba biar orang yang salah baik. Kalau kasusnya seperti Anda hadapi, ini Anda yang salah. Saudara pun sombong, saudara pun angku, saudara pun cerewet. Lalu melukai orang. Sudoais, WA saja baik. Amin. Biar ada kirim bebek 1 ekor. Maksudnya, sudah tahu seekor kambing terlalu mahal. Lu lihat bebek tuh. Cuci ke barisi, ikat kaki tangan supaya dia main lompat lagi. Kirim. Tahu sedang bagai Pak, kalau Yakub 200 ekor, beta 400. Sudah. Ayam segong 1. Amin, saudara-saudara. Di pasal 33 ayat 1 Anda lihat. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Yep. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. 2. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, 3. dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. 3. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka. Pemimpin terbaik. Ingat, pemimpin terbaik tidak selalu hebat. Pemimpin terbaik bisa kasih tunjuk di keluarga semua. Bosom bapak ini salah. Jadi bosom bapak harus minta maaf. Banyak bapak-bapak sombong. Kasih tunjuk ke anak-anakmu. Kalau salah di penjara begini. Sujud, bapak yang salah, bapak tipu bosom pom. Amin. Kecuali saudara benar aja. Kita disuruh mengampuni, apalagi salah. Ia sujud sampai 7 kali. Ya, dulu masih boleh, sekarang tidak boleh lagi. Dulu masih boleh, orang biasa sembah orang itu hanya bentuk penghormatan. Sekarang tidak boleh. Sejak Tuhan Yesus bilang, Tuhan thinking iblis di Matius 4. Kamu hanya menyembah Tuhan Allah saja. Sejak itu tidak boleh lagi. Saudara ini, saya tahu kenapa memang semua dekat Natal ya. Sondik mulai WA, sudah kok ada yang sondik. WA, kirim opor. Sampai di WA, daging cuma 2. Ada 6, kamu bisa 4. Badame, maka tuan cuma kuat. Maunya kasih semua, dia ketemu mati keluarga, kan kasih opor cuma itu. Karena om periksa lebih banyak kentang. Maunya disibongkar-bongkar. Makasih ya, hitung ayam 2. Iya kok om. Kalau saudara posisi dengar. Kalau saudara posisi orang minta maaf, nah saudara jangan terlalu rasa di atas angin juga. Haleluya. Saudaraku harus berusaha. Amin. Doa, usaha. Sekarang kita lihat tindakan Allah ya, semua habis. Tindakan Allah untuk Yakub bagaimana? Saudaraku, yang pertama, Allah kirim pasukan malaikat jaga dia. Ini terjadi di pasal 32 mulai ayat 1 dan 2. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Terus, ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah, sebab itu dinamainya tempat itu Mahanaim. Ini terjadi sebelum Yakub berdoa. Sudah mengerti poinnya? Bapak tuh sudah tahu kitab masalah. Bukan kita doa baru dia tahu. Bapak sudah tahu apa yang kita perlu. Makanya di dalam Matius 6 ayat 8 sama-sama baca. 1, 2, 3. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Amin. Yakub belum minta, Tuhan suruh kirim malaikat. Esau punya 400 orang, tidak ada artinya kalau ini malaikat. Dan Alkitab berjanji buat kita semua, bukan cuma Yakub. Bagi Anda yang percaya Tuhan, Anda percaya malaikat ada? Ada. Hanya malaikat itu roh, dia tidak bisa dilihat. Kalau saudara lihat, kincing di celana. Tak usah minta lihat. Ada nenek ojek bilang, kasih tunjuk malaikat, lu tabrak listrik. Iya malaikat ada, Mazmur 34 ayat 8. Coba, itu bukan hanya untuk Yakub.
Yakub ada malaikat, kita juga ada. Malaikat adalah agen rahasia Allah untuk lindungi milik kepunyaannya. Perhatikan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Bahkan malaikat itu diutus untuk melayani kita. Ibrani 1, 13, 13. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah Ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Terus 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Diutus untuk melayani kita. Saya kali lihat pejabat-pejabat Pol PP keliling. Nah ketong anak Tuhan spesial, malaikat keliling, hanya Anda sudah lihat. Makanya kita tentara Aram, kepung mau bunuh Elisa, Gehazi takut. Aduh bagaimana ini? Elisa berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong buka ini dia mata. Dia, Tuhan buka, dia lihat itu malaikat keliling. Lalu Elisa bilang, yang menyertai kita lebih banyak dari yang menyertai mereka. Saudara, ada malaikat Tuhan utus. Bayangkan, saudara, tolong, saudara lihat, saudara saya pun diri dulu. Betapa beruntungnya kita. Malaikat disuruh jaga kita. Kita sapa. Makanya kenapa saudara menggembala ini kalau khotbah saja. Sepanjang arahan hukum. Karena di sini jemaat mengerti hukum. Bapak kendalikan emosi, jangan omong orang punama. Pokoknya kalau itu beres, besok hantam. Beta begitu nah. Pokoknya itu namanya sanraba memang yang lain-lain. Beta yakin Tuhan jaga beta. Beta bukan omong. Saudara kan jujur aja kalau mau jadi pendeta laku dan mau lebih kaya. Beta ini jago lawak loh. Saudara juga tahu itu. Beta tinggal main-main lawak aja. Baca buku-buku komedi, ilustrasi baru beta pakai beta gaya. Panen. Kaya saya. Tapi mati muda. Kelihatannya begitu. Jemaat sudah datang dari masalah begini banyak, lu main lawak saja. Kau kasih tahu kebenaran dong, jemaat butuh firman. Kalau mau lawak dia nonton lapor Pak cukup. Iya dong, nonton sulit cukup, ngapain nonton lu? Amin Bapak Ibu. Yang kedua yang Tuhan buat. Ya, maksud saya yang Tuhan buat dengan siap malaikat ini mengingatkan kita apa? Allah mampu menjawab kita lebih dari yang kita doakan. Belum minta dia supir malaikat. Efesus 3 ayat 20 jemaat sama-sama 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Allah mampu membuat lebih dari yang saya dan Bapak Ibu doakan dan pikirkan. Yakub belum doa, Allah sebuat. Lalu apa lagi yang Allah buat Bapak Ibu? Allah membuat lebih dari yang Yakub pikirkan itu apa? Yakub dipikir ini kita mati sudah. Saudara tahu Esau ketemu Yakub, Esau pukul dia kah? Coba baca Kejadian tadi. Pasal 33 mulai ayat 3 dan 4 saja. 3 bilang apa setelah dia sujud itu? Dan ia sendiri berjalan di depan mereka. Haleluya. Dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Wow, 4. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, Haleluya. didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Beri tepuk tangan ya Maria. Esau sudah benci banget. Kenapa Esau bisa peluk dia? Amsal 21 ayat 1 bilang begini. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkan kemana ia ingin. Pasti Tuhan bekerja. Doa Yakub itu tidak sia-sia. Bukan cuma doa Yakub tidak sia-sia. Persembahan yang dia kirim itu tidak sia-sia. Persembahan yang dia kirim itu tidak sia-sia saudara-saudara. Kalau Tuhan bekerja dalam hati orang, pasti Tuhan akan memulihkan hubungan saudara-saudara. Makanya dalam Amsal 16 ayat 7. 1, 2, 3. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Berarti yang membuat Esau bisa terima Yakub, Tuhan Allah. Dan yang ketiga yang terakhir, Tuhan memenuhi janjinya karena Yakub akhirnya atau Israel akhirnya masuk tanah Kanaan, tanah yang sekarang diperebutkan ini. Itu tanah Tuhan janji kepada dia dan Tuhan genapi dalam cerita ini. Di pasal 33 ayat 18. Perhatikan. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Sikem itu di tanah Kanaan, saudara-saudara. Kalau saudara ke Israel sekarang akan dibawa tur ke Sikem ini. Itu sudah tanah Kanaan. Berarti Allah yang kita sembah, dia berfirman apa betul. Makanya itu tanah Israel itu Yakub punya. Itu Israel punya. Ini sejarah terlalu tua. Tuhan kasih ke mereka.
Kalau Tuhan sudah kasih, kita semua belajar dari Yakub. Kalau Tuhan sudah kasih, Tuhan sudah tolong kita, bantu kita, beri kita kemenangan dalam setiap pergumulan kita. Setelah dia sampai di situ, melewati semua kemenangan, dengan Esau pulih, semua pulih, dapat pemenuhan janji Allah, dia bikin mezbah di ayat 20. Dikatakan ia mendirikan mezbah di situ, dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Dia bikin mezbah, mengingatkan kita beberapa hal. Yang pertama, Yakub menyadari betapa pentingnya ibadah. Terima kasih buat yang sudah beribadah, yang tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Harus ibadah. Sudah diberkati, ibadah. Waktu ada pergumulan, ibadah. Waktu pergumulan sudah lepas, semakin setia beribadah. Yang kedua, dengan mendirikan mezbah Tuhan Allah Yahweh di tanah kafir ini, membuktikan Yakub berani menampilkan kesaksian tentang Allah di tengah-tengah orang kafir. Dan yang ketiga, dia memenuhi janjinya kepada Allah. Dia bilang, kalau saya pulang dengan selamat, saya akan bikin mezbah. Kiranya khotbah sederhana ini memberkati kita. Pulang dan lakukanlah firman Allah. Haleluya, Tuhan Yesus dimuliakan. Saya selesai. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih